Kasus korupsi merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia. Seperti salah satu halnya yang dilakukan oleh mantan rektor Universitas Udayana. Berikut kelompok kita akan menyampaikan salah satu kasus korupsi pada rektor Udayana yang dilakukan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Ya, lagi-lagi kita membahas tentang korupsi dan juga pelakunya, yaitu koruptor. Yang mana kata koruptor saya rasa masih terlalu bagus untuk disebutkan. Itu tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Dan juga tidak ada terlalu banyak bagusnya dampak sosialnya. Untuk istilah lain atau sebutan lain seperti parasit, benalu, atau tikus kantor atau tikus berdasi, saya rasa itu pun masih terlalu bagus. Mungkin bisa dibilang para koruptor adalah manusia bertopengkan iblis. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio, dan dalam bahasa Belanda adalah corrupti, yang mana merupakan lahir dari kata korupsi di Indonesia, yang berartikan buruk, busuk, dan juga merusak. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana ini sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun menurut ahli, yaitu Robin Theobald, menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisme. Dan Chandra Muzafar adalah seorang ahli dari Indonesia, menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang suatu saat nanti. Setelah mendengar penjelasan tentang ruang lingkup dan indeks korupsi, selanjutnya akan dibahas tentang kasus-kasus korupsi yang terekspos dan menjadi perhatian publik. Yang pertama ada kasus mantan Universitas Udayana, yaitu Prof. Inyoman Gede Antara, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli surat, serta alat bukti petunjuk. Eka mengatakan penyidik menyimpulkan Rektor Universitas Udayana diduga turut ambil bagian dalam pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun akademik 2018 sampai tahun 2022. Jaksa penuntut umum juga mengungkapkan terdapat beberapa program studi yang tidak dikenakan SPI berdasarkan surat keterangan rektor, namun tetap dipungut SPI dalam sistem pendaftaran pada website. Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Prof. Antara telah melakukan pengenaan SPI tidak berdasar dalam kapasitasnya sebagai ketua tim penerimaan mahasiswa seleksi jalur mandiri tahun akademik 2019, 2020, dan 2020-2021, serta dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Udayana tahun akademik tahun 2022-2023. Akumulasi pungutan SPI secara keseluruhan mencapai nominal sekitar 274 miliar, termasuk di dalamnya sejumlah 347 calon mahasiswa baru yang memilih program studi yang seharusnya tidak dikenakan pungutan dengan total pungutan 4 miliar rupiah. Kemudian mantan Rektor Universitas Udayana ini divonis bebas dan dinyatakan tidak terbukti menikmati hadiah mobil atas perkara dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Denpasar. Contoh korupsi yang lain yang terjadi pada tahun ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois, sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah yang ditenggarai berpotensi merugikan hingga 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di rumah Harvey Mois
yang saat ini sejumlah aset pribadi dan pergerakan uang yang pernah dilakukan oleh Harvey pun tak luput dari perhatian Kejaksaan Agung. Peran Harvey Mois dalam kasus korupsi tersebut cukup sederhana, yaitu Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangka Tin. Kemudian Harvey dalam perannya juga bertugas menghubungi Direktur Utama PT Timah untuk melaksanakan aksi nakal mereka untuk memuluskan kegiatan pertambangan gelap. Mengenai ancaman hukuman, Harvey Mois terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Bahkan ada salah satu pengacara yang bernama Kamarudin Simanjuntak mengatakan Harvey Mois selaku suami Sandra Dewi tak luput dari hukuman mati. Kendati demikian, Kamarudin Simanjuntak berharap keluarga pelaku korupsi timah tersebut dapat dimisinkan sebagai imbas dari turut menikmati hasil korupsi. Dalam menghadapi kasus korupsi, peran dari berbagai pihak sangatlah penting. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan dalam menghadapi korupsi. Yang pertama, peran pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan anti korupsi. Lalu yang kedua, melakukan penguatan dalam penegakan hukum, dan lalu yang ketiga, melakukan transparansi pada keuangan negara. Selanjutnya, peran lembaga penegak hukum. Peran ini harus memastikan bahwa penindakan dan penyelidikan terhadap kasus korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Lalu, memastikan proses berjalannya hukum dengan adil dan transparan. Lalu yang terakhir, ada peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam kasus korupsi ini untuk mengawasi pemerintah dan lembaga publik. Selain itu, mereka memiliki hak untuk menyuarakan pemberantasan korupsi melalui advokasi, pengawasan, dan pelaporan kasus korupsi. Urgensi Pancasila dalam menghadapi korupsi sangatlah besar, karena Pancasila sebagai dasar negara menjunjung tinggi nilai etika, moral, keadilan, dan kejujuran. Implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu pendidikan moral, menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, menghukum para pelaku korupsi dengan adil dan tegas. Yang ketiga, membentuk karakter anti korupsi di semua lapisan masyarakat. Korupsi merupakan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa bertentangan disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bertentangan karena tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bertentangan karena koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadi saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak persatuan nasional. Ada beberapa solusi untuk menangani kasus korupsi di tingkat perguruan tinggi negeri. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan, seperti memperketat mekanisme internal dan eksternal, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, menerapkan penegakan hukum yang tegas, seperti bertindak tegas kepada pelaku koruptor tanpa memandang bulu. Lalu, kita juga harus memberikan perlindungan kepada para pelapor yang melaporkan kasus korupsi di tingkat tersebut. Lalu, yang kedua, meningkatkan integritas moral dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang keempat, melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan cara objektif dan transparansi. Maka dari itu, penting untuk melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Salah satu upaya tersebut harus melibatkan sivitas akademika, pemerintah, dan juga masyarakat setempat. Kesimpulannya, korupsi merupakan suatu tindakan yang harus segera diatasi. Salah satunya korupsi di tingkat perguruan tinggi, karena hal tersebut dapat merusak citra universitas dan juga dapat merusak pendidikan yang ada di Indonesia. Jika kamu melihat ada tindakan korupsi di sekitar kamu, segera dilaporkan ya, karena jangan sampai kamu membiarkan kasus korupsi itu terus berkembang.